Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Aprianti dengan NIM 2330711018. Saya semester 5 dari program studi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polisi memo. Kita lanjut saja ke materinya. Di sini ada pengertian polisi memo. Jadi polisi memo merupakan dokumen analisis singkat yang berisi penjelasan mengenai suatu masalah kebijakan beserta rekomendasi tindakan yang dapat diambil oleh penyelesaiannya. Memo kebijakan disusun secara padat, jelas, dan berbasis data agar membuat keputusan tidak perlu membaca laporan panjang. Biasanya digunakan di lembaga pemerintahan, organisasi internasional, sehingga lembaga penelitian. Selanjutnya ada tujuan polisi memo. Yang pertama yaitu memberikan analisis masalah kebijakan secara cepat dan efektif. Yang kedua, menerapkan rekomendasi solusi yang dapat diterapkan. Dan yang ketiga, menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi tujuan utama polisi memo ini bukan hanya menjelaskan masalah, tetapi juga meyakinkan membuat kebijakan agar menerima saran yang diajukan. Ada juga ciri-ciri polisi memo. Yang pertama yaitu ringkas, biasanya 2-5 halaman saja. Terus ada fokus pada satu isu utama, berdasarkan data dan analisis ilmiah, menggunakan bahasa lugas dan profesional, dan bersifat praktis dan langsung pada solusi. Memo kebijakan tidak perlu panjang, yang penting informatif dan jelas dalam menampilkan urgensi masalah serta solusi yang realistis. Ada juga struktur umum polisi memo. Yang pertama yaitu ada header atau identitas memo. Yang kedua, eksekutif summary, ringkasan eksekutif. Yang ketiga, latar belakang masalah. Yang keempat, analisis masalah. Yang kelima, alternatif kebijakan. Keenam, rekomendasi kebijakan. Dan ketujuh yaitu kesimpulan. Struktur ini membantu pembaca memahami memo dengan cepat, mulai dari konteks masalah hingga rekomendasi kebijakan yang konkret. Ada juga eksekutif summary. Jadi bagian ini berisi ringkasan singkat mengenai masalah utama dan rekomendasi kebijakan yang diusulkan. Biasanya hanya satu paragraf, tujuannya agar membuat kebijakan bisa langsung mengetahui inti memo tanpa membaca seluruh dokumen. Ada juga latar belakang dan analisis masalah, menjelaskan mengenai konteks kebijakan, siapa yang berpengaruh, dan seberapa besar dampaknya. Lalu diikuti dengan analisis data dan faktor penyebab masalah. Bagian ini penting menunjukkan bahwa penulis memahami situasi dan punya dasar analisis yang kuat, bukan hanya sekedar opini. Selanjutnya ada alternatif dan rekomendasi kebijakan, yaitu sajikan beberapa alternatif solusi, bandingkan kebijakan dan kelemahannya, akhir dengan rekomendasi terbaik dan yang paling realistis. Rekomendasi harus berbasis bukti dan pertimbangan politik, ekonomi, sosial, serta administratif agar mudah diimplementasikan. Di sini juga ada contoh singkat mengenai polisi memo, seperti judulnya, yaitu mengurangi kemacetan di Kota Sukabumi melalui optimalisasi transportasi publik. Masalahnya tingginya penggunaan kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan. Dan analisisnya data dinas berhubungan menunjukkan pertumbuhan kendaraan meningkat 10% per tahun. Dan alternatifnya yaitu yang pertama pembatasan kendaraan pribadi, yang kedua subsidi transportasi publik, dan yang terakhir rekomendasi yaitu pemerintah memberikan subsidi bagi pengguna transportasi umum dan memperbanyak rute angkutan kota. Contoh ini menggambarkan bagaimana polisi memo menyajikan masalah, data, dan solusi dalam format ringkas. Dan di sini ada yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari polisi memo tidak hanya berfungsi sebagai dokumen informasi, tetapi juga sebagai instrumen advokasi yang bertujuan mempengaruhi kebijakan dengan menyajikan argumen berbasis bukti dan rekomendasi yang realistis. Memo kebijakan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kebijakan publik yang responsif, efektif, dan lebih tepat sasaran.
Memo yang baik mampu mendorong membuat kebijakan dan memahami masalah dengan jelas, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pada akhirnya mengambil keputusan yang dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Cukup sekian penjelasan mengenai polisi memo dari saya. Mohon maaf bila mana masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.